Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian dimulai, seperti biasa, mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi yang mulia, junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Aminallah. Assalamualaikum ya Syafatullah. Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi washabbihi wassalim tasliman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum pengajian, seperti biasa, saya ingin menyampaikan bahwa saya sekali-kali tidak mengaku sebagai guru. Karena guru kita yang sesungguhnya ialah Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kali ini, kami akan menjelaskan bahwa adab sebelum belajar ilmu rasa, kita harus memperhatikan. Karena dengan memperhatikan adab akan memudahkan kita nantinya untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu rasa ini berhubungan dengan yang namanya ilmu laduni. Karena ilmu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah sampai kepada kekasih-kekasihnya dan nantinya pun akan sampai kepada kita semua. Jadi perlu diperhatikan adab-adab di dalam memulai belajar di dalam perguruan ialah dengan membersihkan segala akhlak budi pekerti, sifat tabiat yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Ini berhubungan dengan nafsu 4. Jadi kita ulas untuk membersihkannya ialah mulai kita belajar mengenali siapa nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang pertama ialah nafsu alwamah, nafsu yang mempunyai sifat yang tidak baik, yang sering menuntun manusia untuk serakah di dalam mencari harta benda. Karena sifat alwamah ini takut lapar, takut miskin, dan mempunyai sifat serakah. Maka alwamah ini berasal dari anasir bumi. Jadi pancaran cahayanya gelap.
pintu masuknya di dalam mulut kita. Maka sifat al-amah ini inginnya selalu mencari harta benda siang malam tanpa mengindahkan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai lupa dengan syariat mencari rezeki, memperhatikan halal dan haramnya. Ya, jadi diperhatikan bagi murid-murid yang belajar, berhati-hati lagi dalam mencari rezeki, berhati-hati lagi di dalam memasukkan makanan dan minuman. Jangan sampai memasukkan yang haram. Karena jika kita kemasukan barang yang haram, itu akan membuat kita susah untuk beribadah, susah mendapat hidayah, susah di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperhatikan dengan benar. Tidak masalah kita mencari rezeki walaupun hasilnya sedikit. Yang paling utama diperhatikan ialah halalnya, bukan jumlah yang didapatkannya. Karena dikatakan seseorang ini sudah baik apabila dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Di perguruan tidak mengajarkan untuk hidup kaya. Di perguruan juga tidak diajarkan hidup untuk miskin. Di perguruan hanya diajarkan untuk bagaimana hidup cukup. Karena dengan hidup cukup ini, hidup yang cukup, maka dengan kecukupan itu kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah sudah berikan kepada kita. Maka manusia ini sifatnya selalu tidak puas dengan apa yang sudah didapatkan. Mempunyai motor satu, masih ingin membeli motor lainnya. Punya rumah satu, masih ingin membangun rumah yang lainnya, dan seterusnya. Sampai-sampai diibaratkan apabila manusia ini diberikan satu gunung emas penuh, dia akan mencari gunung emas yang lainnya. Itulah manusia, sifatnya selalu merasa tidak puas, selalu merasa tidak cukup. Karena manusia seperti itu sudah dipengaruhi dengan nafsu al-amahnya. Maka ketika menjadi murid mulai dikendalikan. Karena tujuan hidup bukan untuk hidup kaya. Tujuan hidup bukan untuk memenuhi harta benda. Tujuan hidup bukan hanya mengenyangkan perut. Karena tujuan kita hidup ialah untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Itu tadi salah satu sifat yang tidak baik yang berasal dari al-amah. Sudah paham ya Bapak, Ibu, dan adik-adik? Tolong diperhatikan. Tidak apa-apa walau sedikit, yang penting halal. Karena di dalam kehalalan itu Allah memberikan keberkahan. Kalau rezeki sudah berkah, Allah meridhoi, maka akan bermanfaat untuk hidup kita, untuk anak istri kita. Ya, seperti itu.
Jadi bekerja jangan melupakan ibadah. Di dalam bekerja ingatlah selalu untuk ibadah, ya. Karena banyak orang bekerja tapi di dalam bekerjanya sering lupa untuk mengingat, untuk bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi al-amah, ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, perbaiki sifat kita, tabiat kita yang tidak baik, yang masih dipengaruhi oleh nafsu amarah. Nafsu amarah ini sering mengajak orang untuk beradu, ya? Mengajak orang untuk selalu berkelahi, mengajak orang untuk selalu bertengkar. Hal-hal yang kecil, yang sepele, yang harusnya bisa dibicarakan, dimusyawarahkan dengan baik, dengan kepala dingin, dengan bijaksana. Itulah sifat yang tidak baik dari nafsu amarah. Pintu masuknya melalui telinga, dan pancarannya berwarna merah. Karena nafsu amarah ini berasal dari anasir api. Maka kita menjadi murid harus mulai mengendalikan nafsu amarah kita. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah merasa direndahkan, jangan mudah merasa lebih baik daripada yang lainnya. Jangan mudah marah apabila mendengarkan segala sesuatu yang tidak baik kepada kita. Jadilah murid yang belajar agar bisa menjadi bijaksana dalam menilai segala sesuatu. Karena sudah diajarkan di dalam perguruan bahwa apapun yang datang kepada kita, apakah itu baik dan menyenangkan atau itu tidak baik dan tidak menyenangkan bagi kita, maka kita harus menerima dengan ridha, dengan ikhlas. Pandanglah semuanya merupakan ujian kita, cobaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik nafsu amarah kita agar lebih baik lagi, agar bisa menjalani sifat sabar. Sabar berarti tanpa batas. Sabar berarti bisa menerima kekurangan, bisa menerima kesalahan, mudah memaafkan semua yang datang kepada kita. Karena ingat, pada hakikatnya semua ya kehendak, keinginan, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan datang kepada kita apapun itu tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ingat ya, jadilah murid yang bijaksana, menyikapi semuanya, belajar berpikir dengan jernih. Berpikirlah dulu sebelum berbuat. Berpikirlah dulu dengan jernih sebelum mengucap. Ceriakanlah wajah kita, hiasi dengan senyuman. Karena itu menunjukkan terangnya hati dan pikiran kita dalam menghadapi dan menerima apapun ujian
dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, kita ialah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu jika kita marah, karena dengan marah kita sudah tidak amanah, kita sudah khianat dengan kepercayaan Allah kepada kita. Ingat, dari tiada asal kita, kemudian Allah mewujudkan kita dengan perantara nur Nabi kita, Nabi Muhammad, junjungan Nabi besar yang kita cintai. Itulah yang perlu kita pelajari lagi, adabnya. Jangan mudah marah, ya. Yang ketiga, sifat-sifat yang tidak baik yang selalu ingin memiliki apa yang bukan hak milik kita, dikatakan nafsu supiyah. Memiliki pintu yang masuknya dari penglihatan kita, memancarkan sinar kuning, dan mempunyai sifat yang tidak baik, ialah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, selalu ingin memiliki apa yang bukan hak milik kita, dan selalu membisikkan kekhawatiran, ketakutan, was-was, cemas, dan khawatir kepada kita agar goyah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supiyah ini biasanya dia membisikkan kepada kita rasa ketakutan masalah rezeki. Itu yang paling banyak. Masalah rezeki jangan khawatir. Sebelum kita lahir pun Allah sudah mencatat, mengatur semua sebelum kita dilahirkan di lauh mahfudnya. Rezeki sudah ada di dalam genggamannya. Tapi kenapa kadang kita merasakan susah, merasakan sulit mendapatkannya? Sebetulnya itu semua karena kita sendiri kurang dalam bersyukur, kurang dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu serakah untuk memiliki harta benda, selalu menuruti kesenangan dunia. Itulah yang memperlambat, itu yang membuat susah. Jadi sebetulnya kita sendiri yang membuatnya. Maka perbaiki, insya Allah. Dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha kaya, minta ampun, berserah diri. Itu kuncinya. Tunaikan kewajiban kita. Karena kebanyakan manusia banyak menuntut, tapi kewajibannya sendiri tidak ditunaikan. Apa kewajiban manusia? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ialah taat kepada semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon diperiksa lagi ibadah kita. Bagaimana sholat kita? Apakah sudah benar? Apakah di dalam kita berdiri menjalankan sholat itu sudah berserah diri? Bagaimana?
Ketika kita berdiri, apakah sudah bersih pikiran kita, hati kita, angan-angan kita? Apakah di dalam sholat sudah bersih daripada keinginan-keinginan duniawi? Apakah dalam ibadah kita masih ditunggangi keinginan-keinginan untuk meminta harta dunia, pamrih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan diteliti kembali ibadahnya masing-masing. Bagaimana kesabaran kita dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sudah ikhlas atau masih menggerutu, atau masih banyak protes, berkeluh kesah, atau malah berburuk sangka kepada Allah Ta'ala? Mari kita periksa lagi amal ibadah kita. Jangan menuntut dahulu sebelum menunaikan kewajiban kita. Masya Allah, ya. Itu tadi supiah, ya. Supiah, jangan takut apapun yang datang kepada kita, ya. Dan yang terakhir adalah sifat merasa paling alim, merasa paling suci, merasa paling baik ibadahnya, ingin dihormati, ingin dihargai, ya, ingin disanjung. Itu adalah sifat mutmainah, yang pintu masuknya di hidung kita, memancarkan cahaya putih. Mutmainah mempunyai sifat yang tidak baik, menuntun kita untuk merasa sombong, merasa riya, ya, merasa paling baik, ya, sampai-sampai selalu ingin dipuji, ya. Itulah sifat mutmainah. Karena ingat, kita ibadah pun tanpa bantuan dari Allah, tanpa kasih sayang Rasulullah, kita tidak akan bisa ibadah. Ingat Bapak Ibu, adik-adik, di dalam pelajaran, ketika kita berwudu, sesungguhnya siapa yang berwudu? Apakah bisa jasad ini berwudu tanpa ruh? Apakah bisa ruh berwudu tanpa tujuh sifat maknawiyah, tujuh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ingat, yang berwudu itu ialah sesungguhnya ruhani kita, yang diwudukan badan jasmani kita. Yang sholat sesungguhnya ruhani kita, yang disolatkan ialah badan jasmani kita. Itu adalah kenyataannya, itu adalah yang sesungguhnya. Makanya ketika berdiri, jangan merasa bisa ibadah, jangan mengakui itu ibadah kita. Kita berdiri ketika sholat, melafazkan takbir, kita mengucapkan kebesaran Allah, zahir, di batin kita merasakan kebesarannya. Masya Allah, luar biasa. Allah mendirikan kita dengan ruh ciptaannya melalui nur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka menjadi murid haruslah belajar rendah hati, tawadhu. Ingat diri kita yang sesungguhnya. Kita sudah diajarkan ilmu kenal diri. Ketika kita mengenal diri, maka kita sadar bahwa yang sesungguhnya hidup ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari
perbaiki ibadah kita lagi, mulai dengan adab perilaku di dalam keseharian kita. Perbaiki, jadilah murid yang berbudi pekerti luhur, jadilah murid yang bisa menjadi suri tauladan di keluarga kita masing-masing, di lingkungan kerja kita, dan di lingkungan daerah kita. Jadilah pribadi yang baik. Jadilah pribadi yang mempunyai sifat seperti junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pribadi yang selalu mencerminkan keindahan, kebesaran, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kami akhiri pengajian hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi hamba Allah yang diridhoinya, yang dicintainya. Semoga kita dicintai oleh Rasulullah. Semoga kita diakui menjadi umat yang sebenar-benarnya umat. Karena sesungguhnya yang diakui ialah yang mengikuti semua sunnah Rasulullah. Ya. Terima kasih. Semoga Allah meridai kita. Semoga Allah memberikan kefahaman ilmu bagi kita. Semoga kita nanti bersama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, salah ucap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami minta ampun, minta halal, dan minta ridhonya dunia akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.